Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang ilmu bebas nilai atau tidak bebas nilai. Sebagai konsekuensi yang logis dari pengetahuan yang disusun secara sistematis dan dipergunakan untuk kepentingan umat manusia, maka ilmu dapat ditransformasikan dari satu orang kepada orang lain. Melalui proses transformasi semacam itu, ilmu menjadi berkembang dan memberi manfaat yang optimal bagi kehidupan manusia. Transformasi dapat dilakukan melalui bentuk tatap muka di dalam kuliah, diskusi atau seminar, melalui buku maupun melalui teknologi komunikasi jarak jauh, serta berbagai cara lainnya. Dengan adanya revolusi komunikasi, transformasi ilmu dapat dilakukan secara lebih cepat dan meluas. Ilmu yang dikembangkan filsuf Muslim hanya dimaknai sebagai ilmu orang Islam, sedangkan ilmu dari gereja hanya dimaknai untuk orang Kristen atau Katolik. Untuk itu, harus pemetaan jelas mana ilmu yang bebas nilai dan tidak bebas nilai. Apa itu ilmu? Dalam istilah klasik sendiri, ilmu dapat diartikan sebagai pengetahuan yang menjelaskan tentang asal-usul suatu hal ataupun sebab akibat dari suatu peristiwa. Sedangkan menurut Gaston, ilmu pengetahuan merupakan produk dari pemikiran manusia yang menyelaraskan antara hukum pemikiran yang ada dengan dunia luar. Ciri-ciri ilmu menurut Van Maestlin. Yang pertama, ilmu pengetahuan secara metodis harus mencapai suatu keseluruhan yang secara logis koheren. Yang kedua, ilmu pengetahuan tanpa pamrih, karena erat kaitannya dengan tanggung jawab ilmuwan. Yang ketiga, universalitas ilmu pengetahuan. Yang keempat, objektivitas, artinya setiap ilmu terpimpin oleh objek yang tidak didistorsi oleh prasangka-prasangka subjektif. Yang kelima, ilmu pengetahuan harus dapat diverifikasi oleh semua peneliti ilmiah yang bersangkutan. Karena itu, ilmu pengetahuan harus dapat dikomunikasikan. Yang keenam, progresivitas, artinya suatu jawaban ilmiah baru bersifat ilmiah bila mengandung pertanyaan-pertanyaan baru dan menimbulkan problem-problem baru lagi. Yang ketujuh, krisis tidak ada ilmiah yang definitif. Yang kedelapan, ilmu pengetahuan harus dapat digunakan sebagai perwujudan antara teori dan praktis. Apa itu nilai? Nilai bukan sesuatu yang tidak eksis. Nilai merupakan sesuatu yang sungguh-sungguh berupa kenyataan, bersembunyi di balik kenyataan yang tampak, tidak tergantung pada kenyataan-kenyataan lain, mutlak, dan tidak pernah mengalami perubahan. Paradigma ilmu bebas nilai. Ilmu secara otonom tidak memiliki keterkaitan dengan nilai. Bebas nilai ini berarti semua kegiatan terkait dengan penyelidikan ilmiah harus didasarkan pada hakikat ilmu itu sendiri. Faktor ilmu itu bebas nilai menurut Joseph Situmorang. Yang pertama, ilmu harus bebas dari pengendalian-pengendalian nilai. Maksudnya, ilmu harus bebas dari pengaruh eksternal, seperti faktor ideologis, kultural, dan sosial. Yang kedua, diperlukan adanya kebebasan usaha ilmiah agar otonom ilmu terjamin. Yang ketiga, penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu, karena nilai etis sendiri bersifat universal. Paradigma ilmu tidak bebas nilai. Ilmu yang tidak bebas nilai memandang bahwa ilmu itu selalu terikat dengan nilai dan harus dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek nilai. Perkembangan nilai tidak lepas dari nilai-nilai ekonomis, sosial, religius, dan nilai-nilai yang lainnya.